Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, apa kabarnya? Semoga masih tetap semangat serta sehat selalu dan harus stay at home ya. Atau istilah kerennya sekarang ini namanya social distancing. Karena untuk menekan penyebaran virus corona yang telah merambah ke seluruh dunia. Selamat datang kembali di Roaja Aquascape. Saat ini kita akan mencoba untuk mengenal lebih dekat dengan salamander axolot. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebaiknya sobat-sobat terlebih dahulu like, subscribe, komen, dan share channel saya ini. Mari kita mulai bahas tentang salamander axolot. 1. Asal axolot. Axolot pertama kali ditemukan di Danau Xochimilco di dekat Mexico City. Axolot berbeda dari kebanyakan salamander lain karena mereka hidup secara permanen di dalam air. Dalam kasus yang sangat langka, axolot akan berkembang menjadi dewasa dan muncul dari air, tetapi pada umumnya mereka puas tinggal di dasar danau dan channel Xochimilco. Axolot hanya terdapat di Danau Xochimilco dan Danau Salco di lembah Meksiko. Danau Salco sekarang sudah tidak ada lagi karena telah dikeringkan sebagai langkah pengendalian banjir dan hanya tinggal Danau Xochimilco yang ada, terutama sebagai kanal. Suhu air di Xochimilco di atas 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit, meskipun mungkin turun hingga 6 atau 7 derajat Celcius di musim dingin dan mungkin lebih rendah. Kerabat dekat axolot adalah salamander harimau. Axolot bisa berukuran cukup besar, panjangnya bisa mencapai 1 kaki, meskipun ukuran rata-rata lebih dekat dengan setengahnya. Mereka biasanya berwarna hitam atau coklat bintik-bintik, tetapi varietas albino dan putih agak umum, terutama di antara spesimen axolot. Axolot adalah hewan pelihara eksotis yang populer, seperti kerabatnya salamander harimau, atau nama ilmiahnya Ambystoma tigarium. 2. Ciri-ciri axolot. Salamander axolot memiliki bentuk badan yang mirip seperti bentuk larva salamander, dan bentuk ini bisa bertahan hingga ke masa dewasanya axolot. Kondisi ini biasa dikenal dengan sebutan neoteny, yaitu mempunyai sirip punggung yang seperti kecebong yang membentang hampir sepanjang tubuhnya. Axolot juga mempunyai insang luar yang berbulu yang menonjol dari bagian belakang kepalanya yang lebar. Axolot selain memiliki kepala lebar, axolot juga mempunyai mata terbuka. Axolot juga memiliki ekor yang dimana bagian belakangnya sangat panjang dan menipis pada ujungnya. Axolot bisa dibilang matang atau dewasa secara seksual apabila telah berumur 18 sampai 24 bulan. Axolot juga memiliki panjang tubuh 15 cm hingga 45 cm atau 6 hingga 18 in. Meskipun ukuran mendekati 23 cm atau 9 in, paling umum dan lebih besar dari 30 cm atau 12 in, tetapi jarang bisa ditemukan. Insang axolot memiliki beberapa fungsi dan manfaat bagi axolot itu sendiri. 3 pasang batang insang eksternal atau rami berasal dari belakang kepala mereka, mempunyai fungsi untuk menangkap air yang mengandung oksigen, sedangkan rami insang eksternal dilapisi dengan filamen fimbriae yang berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan untuk permukaan gas, dan 4 celah insang lainnya dilapisi dengan insang-insang tersembunyi di bawah insang eksternal. Axolot juga memiliki gigi vestigial yang hampir tidak terlihat. Ini akan terus berkembang selama metamorfosis. Cara makan axolot adalah dengan cara penyedotan atau penghisapan, di mana rakernya saling mengunci untuk menutup celah insang. Insang eksternal digunakan untuk respirasi, meskipun pemompaan bukal atau menelan udara dari permukaan juga dapat digunakan menyuplai oksigen ke paru-paru mereka. Axolot mempunyai beberapa variasi jenis serta warna. Axolot memiliki 4 gen pigmentasi. Ketika bermutasi, mereka menciptakan varian warna yang berbeda. Axolot jenis liar normal adalah coklat atau tan dengan bintik-bintik emas dan nada zaitun. 4 warna lain adalah leucistic, merah muda pucat dengan mata hitam, albino, emas dengan mata emas, aksantik, abu-abu dengan mata hitam, dan melanoid, semua hitam tanpa bintik emas atau nada zaitun. Selain itu,
ada variabilitas individu yang pas dalam ukuran frekuensi dan intensitas bintik emas, dan setidaknya satu varian yang mengembangkan penampilan tribal hitam dan putih saat dewasa. Karena peternak peliharaan sering melewati varian warna, hewan yang merupakan mutan resesif ganda adalah umum dalam perdagangan hewan peliharaan, pertama yang hewan putih atau merah muda dengan merah muda yang merupakan mutan homozigot ganda untuk sifat albino dan leukistik. Axolot juga memiliki beberapa kemampuan terbatas untuk mengubah warna mereka untuk memberikan kamuflase yang lebih baik dengan mengubah ukuran dan ketebalan melanoform mereka. 3. Habitat axolot. Axolot dapat berpanjang. Mereka bisa bertahan hingga 15 tahun dengan memakan moluska, cacing, larva, serangga, krustasea, dan beberapa ikan. Mereka terbiasa menjadi predator teratas di habitatnya, tetapi spesies ini mulai menderita karena masuknya ikan-ikan besar ke habitat danau di mana axolot biasa hidup. Ancaman alami untuk axolot adalah burung-burung pemangsa seperti bangau. Sekarang mereka sudah dianggap sebagai spesies yang terancam punah. Axolot bisa hidup di suhu sekitar 16 derajat Celcius atau 61 derajat Fahrenheit hingga 18 derajat Celcius atau 64 derajat Fahrenheit. Disarankan untuk selalu memperhatikan asupan makanan yang cukup apabila terjadi stres akibat paparan lebih dari 1 hari pada suhu yang lebih rendah, maka dapat dengan cepat menimbulkan penyakit serta kematian pada axolot. Dan apabila suhu yang lebih tinggi dari 24 derajat Celcius atau 75 derajat Fahrenheit dapat menyebabkan peningkatan laju metabolisme, juga menyebabkan axolot stres dan akhirnya mati. Tidak disarankan untuk menggunakan klorin yang biasa ditambahkan ke air keran karena sangat membahayakan axolot itu sendiri. Untuk seekor axolot biasanya membutuhkan tangki akuarium 40 liter dengan kedalaman air minimal 15 cm atau 6 in. Axolot masih anggota salamander harimau atau Ambystoma tigrinum kompleks spesies bersama dengan semua spesies Ambystoma mexico lainnya. Habitat mereka seperti kebanyakan spesies neotenik di mana memiliki permukaan air serta dataran tinggi yang dikelilingi oleh lingkungan terestrial yang sangat berisiko. Kondisi ini dianggap mendukung neotenik. 4. Teman axolot. Teman terbaik untuk axolot adalah jenisnya sendiri karena sebaiknya tidak dicampur dengan jenis yang lain atau ikan lain. 5. Axolot jantan dan betina. Untuk membedakan jantan dan betina bisa diidentifikasikan kloakanya. Kloaka yang bengkak yang gratis ini apabila hanya dimiliki oleh axolot jantan, sementara axolot betina dapat dilihat dari bentuk tubuh mereka yang lebih besar karena penuh dengan telur. 6. Makanan axolot. Axolot adalah hewan karnivora. Mereka memangsa mangsa kecil seperti cacing, serangga, ikan kecil, udang di alam liar. Axolot dapat menemukan makanan dari indera penciuman atau bau dan akan membentak pada waktu makan, yaitu dengan cara menghisap makanan ke dalam perut mereka dengan kekuatan vakum. Dalam penangkaran, axolot makan berbagai makanan yang tersedia, termasuk ikan, trout, dan salmon, cacing darah beku atau hidup, cacing tanah, dan cacing lilit. Axolot juga bisa memakan ikan yang berukuran kecil, tapi harus diperhatikan juga karena kemungkinan bisa mengandung parasit yang bisa berakibat membahayakan. 7. Memilih axolot. Untuk memilih axolot yang sehat, sebaiknya kita memperhatikan posisi axolot sendiri. Sebaiknya pilih axolot yang lebih senang diam di dasar akuarium, jangan memilih axolot yang lebih suka mengapung. Satu lagi yang diperhatikan yaitu bagian insangnya. Axolot yang sehat memiliki bulu insang yang lebat, karena sakit dan sehatnya axolot bisa diperhatikan dari kondisi insangnya. Sekian pembahasan kita dalam mengenal salamander axolot ini. Bagaimana? Apakah Anda tertarik memelihara salamander axolot ini? Sampai ketemu lagi pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.